So, let's get started right away. Selanjutnya, kita akan masuk pada taktik akuisisi. Terdapat dua taktik akuisisi. Yang pertama yaitu friendly acquisition dan yang kedua adalah hostile acquisition. Yang pertama, apa itu friendly acquisition? Friendly acquisition terjadi ketika manajemen atau pemilik perusahaan yang mengakuisisi melakukan negosiasi dengan manajemen atau pemilik perusahaan yang diakuisisi, sehingga sama-sama menyetujui tawaran negosiasi tersebut. Selanjutnya, apabila dewan dari perusahaan target menyetujui ketentuan pembelian, kemudian pemegang saham dapat memilih mendukung atau menentang pengambil alihan. Friendly acquisition menghasilkan kesepakatan berupa perjanjian akuisisi, yaitu pertama, harga yang ditetapkan, kedua, akuisisi saham atau aset, ketiga, status perusahaan pasca akuisisi, dan keempat, status manajemen perusahaan yang diakuisisi pasca akuisisi. Selanjutnya, apa itu hostile acquisition? Hostile acquisition terjadi ketika pengambil alihan tanpa melibatkan pihak manajemen perusahaan target, kemudian membeli seluruh atau sebagian porsi mayoritas saham perusahaan target yang ada di pasar. Mekanisme pembelian dilakukan secara terbuka atau tender offer. Penolakan pengambil alihan biasanya didasarkan pada beberapa alasan, termasuk bahwa penawaran tersebut merusak prospek dan potensi perusahaan atau posisi mereka terancam karena kemungkinan akan ada perombakan ketika pengambil alihan sukses. Bagaimana taktik perlawanan dari hostile acquisition? Terdapat beberapa taktik perlawanan pada hostile acquisition, yaitu yang pertama, poison pill, yang kedua, white knight, yang ketiga, shark repellent. Poison pill merupakan strategi bertahan dari kemungkinan akuisisi secara paksa dari pemodal. Pada strategi ini, pemodal baru dibuat tidak tertarik dengan hutang perusahaan yang besar dan harus segera dibayarkan jika pemodal baru telah mengambil alih perusahaan. Sehingga taktik poison pill ini menjadikan perusahaan target kurang bernilai atau tidak menarik lagi bagi perusahaan pengakuisisi. Nah, strategi yang dapat dijalankan berupa pertama, membuat hutang perusahaan membengkak dan harus segera dibayarkan jika perusahaan tersebut mengalami takeover oleh major shareholder. Kedua, manajemen membuat kebijakan dapat membeli kembali saham perusahaan dengan porsi kepemilikan saham, umumnya mencapai shares 50%. Ketiga, mengeluarkan kebijakan untuk pembuatan saham preferen yang dapat memberikan penggantian khusus pada pemegang saham lama jika pengambil alihan terjadi. Pada poison pill, strategi untuk menggagalkan akuisisi ada dua, yaitu flip in dan suicide pill.